Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Siti Nurjana, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada narasumber kami, yaitu Bapak Aryo Prakoso, AMAK MSI, selaku Ketua DPW Patelki Jakarta. Saya di sini tidak sendiri bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Ibu Dianisa dan juga ada Henry dan ada juga Kak Ika. Boleh, Baik, ya, silakan. Baik, di sini kami akan sedikit mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Patelki kepada Bapak Aryo Prakoso. Bisa kami mulai untuk wawancara hari ini? Ya, kami persilahkan. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Kak Dendri. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Izin Pak Aryo, ada yang beberapa ingin kami tanyakan. Yang pertama, berapa jumlah tenaga kesehatan ATLM di wilayah DKI? Nanti boleh Bapak jawab dulu aja, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Langsung dijawab Iya, ya. langsung Oke, dibantu, baik. Pak. Ya, baik. Kalau jumlah ATLM di DKI Jakarta kurang lebih dari 6.000 ATLM. Kalau misalnya kita lihat jumlahnya secara umum ya, sekitar lebih dari 6.000 ATLM. Oh, baik Pak. Untuk jumlah nakes yang sudah menjadi anggota Patelki, Pak? Nah, kalau jumlah nakesnya itu kalau di data SIMKA yang kita sudah dapatkan itu sekitar 6.000 dan itu merupakan 80% ATLM yang ada di DKI Jakarta yang menjadi anggota Patelki. Kurang lebih tadi berapa persen, Pak? 80%. Oh, 80%. Syarat menjadi anggota Patelki itu apa sih, Pak? Ya, syarat untuk jadi anggota Patelki yang pasti yang pertama adalah mempunyai basic sebagai TLM, artinya lulusan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Kalau dulu itu lulusan SMAK ATLM sebelum 2006. Namun mengikuti Permenkes Permenkes terkait dengan SIP itu sudah dibatasi sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 sudah berakhir sehingga anggotanya adalah minimal D3. Tapi saat ini sesuai dengan hasil Munas itu untuk SMAK sebelum 2006 masih masuk dalam anggota Patelki. Untuk keuntungannya menjadi anggota Patelki, Pak? Ya, baik. Sebagaimana mestinya organisasi profesi ini kan menaungi teman-teman teknologi laboratorium medik, di mana keuntungannya teman-teman saat tergabung menjadi anggota yang pasti akan dibantu kebutuhannya terkait dengan profesi TLM dan juga kita bantu advokasi kepada pemerintah terkait kewenangan-kewenangan TLM dan juga kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan teknologi laboratorium medik yang supaya teman-teman tidak dirugikan, begitu, Mas. Baik, Pak. Untuk usaha apa saja sih, Pak, yang sudah dilakukan oleh organisasi Patelki untuk menarik semua tenaga kesehatan menjadi anggota Patelki? Ya, baik. Jadi yang pertama pastinya untuk menarik teman-teman, maka kita informasikan ya melalui beberapa media-media sosial saat ini informasi tentang manfaat dari menjadi anggota Patelki dan juga kita membantu teman-teman TLM
dalam proses kepengurusan STR, SIP, dan lain sebagainya. Namun kita syaratkan yang pasti harus anggota Patelki begitu. Kalau misalnya belum menjadi anggota Patelki, maka tidak bisa dibantu prosesnya. Nah, itu salah satu harapannya untuk menarik. Kemudian juga selain itu kita adakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, bakti sosial, dan sebagainya. Dan kita keluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan keselamatan kerja rekan-rekan semuanya. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke Jana, silakan. Baik Bapak, mohon izin. Saat ini pembuatan STR dan SIP lebih mudah. Langkah-langkah apa yang dilakukan organisasi Patelki sehingga menjadi seperti itu, Pak? Ya, baik. Langkah-langkahnya adalah yang jelas karena STR ini kan diterbitkan oleh KTKI yang dulunya adalah MTKI, di mana ini adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan yang mengikut sertakan organisasi-organisasi profesi tenaga kesehatan yang tergabung di dalam MTKI dan KTKI. Nah, bagaimana akhirnya menjadi lebih mudah dari Patelki sendiri bersama organisasi profesi yang lain itu mendiskusikan supaya proses ini lebih singkat berjalannya. Dan alhamdulillah sekarang kan menjadi KTKI ya, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, di mana proses STR ini 100% dibikin menjadi online. Jadi tidak ada lagi pemberkasan manual. Dan prosesnya yang tadinya harus melewati beberapa tahap ini dipangkas menjadi langsung dan terbit secara cepat. Sehingga kalau tidak salah teman-teman semuanya, insya Allah STR itu terbit itu 2 minggu sudah terbit kalau memang dokumen sudah lengkap, prosesnya sudah sesuai semuanya dan dikirimkan ke alamat kantor pos terdekat. Jadi tidak melalui beberapa tahap yang akhirnya membuat menjadi lama begitu. Baik. Apakah organisasi Patelki mempunyai karyawan untuk mengerjakan semua itu, Pak? Ya. Kalau untuk organisasi profesi sendiri, Patelki itu kita di DPP mempunyai karyawan. Satu karyawannya yang kita tugaskan untuk administrasi organisasi profesi. Namun untuk STR sendiri, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita pangkas, maka cukup prosesnya di KTKI. Dan dari organisasi profesi Patelki sendiri, kita ada menugaskan tim perwakilan dari Patelki untuk di KTKI. Ada satu. Oh, ada satu, Pak. Betul. Setiap anggota itu diperbolehkan menggunakan aula di kantor tersebut untuk kegiatan, Pak? Oh, sangat diperbolehkan. Jadi siapapun rekan-rekan, baik itu anggota DKI Jakarta ataupun anggota luar DKI Jakarta itu diperbolehkan untuk menggunakan ruang di Sekretariat Patelki. Kebetulan Sekretariat Patelki kita ada di Gedung Geraha 512 di Jalan Keramat 5 nomor 12B, dan di situ berdiri sekretariat gabungan antara DPP dengan DPW DKI Jakarta, dan juga di situ ada DPC Jakarta Pusat. Dan pernah dulu ada yang dari dari daerah luar Jawa yang ingin memperjuangkan posisinya sebagai tenaga Nusantara Sehat dulu ya, yang menjadi PNS. Nah, itu mereka tidak punya penginapan, maka mereka diperbolehkan menginap di sekretariat. Itu salah satu contohnya. Baik. Untuk organisasi Patelki di dalam satu DPW DKI terdapat berapa PC, Pak? Ya, jadi untuk DKI Jakarta kita ada 6 DPC. DPC Jakarta Pusat, kemudian DPC Jakarta Barat, DPC Jakarta Timur, DPC Jakarta Utara, DPC Jakarta Selatan, dan yang termuda adalah DPC Kepulauan Seribu. Baik.
Untuk kepengurusan Patelki berapa tahun Pak masa jabatannya? Ya, untuk kepengurusan Patelki sendiri itu masa jabatannya adalah 4 tahun. Dan untuk ketua, baik itu DPP, DPW, ataupun DPC, itu 2 periode dalam masa jabatan. Jadi bisa dipilih 2 kali, tapi setelah itu harus digantikan. Baik, kalau untuk menjadi pengurus dari Patelki itu harus dari kalangan mana saja Pak? 1, dari kalangan anggota Patelki. Itu saja syaratnya. Dan berkomitmen untuk aktif menjadi pengurus. Dan pastinya dia bekerja atau sebagai anggota di DPC tersebut gitu untuk menjadi anggota. Nah, sedangkan di DKI Jakarta sendiri kita buat sesuai dengan garis komando. Jadi pengurus DPW itu harus sudah pernah menjadi pengurus DPC sebelumnya. Nah, pengurus DPC itu anggota aktif di DPC-nya tersebut begitu. Berarti lanjut ke pertanyaan keempat saja ya. Baik. Silakan Baik Tika. Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Bagaimana hubungan antara Patelki dengan organisasi profesi yang lain? Ya, baik. Ini saya ingin meluruskan dulu ya. Kalau pertanyaannya adalah organisasi seprofesi, maka tidak ada. Karena tidak ada di dalam negara Indonesia itu organisasi profesi di masing-masing profesi cukup 1, tidak boleh lebih dari 1. Ya, maka kalau sudah ada Patelki untuk profesi TLM maka tidak ada profesi lain. Nah, mungkin ini yang dimaksud adalah hubungan Patelki dengan organisasi profesi lain ya. Kalau disebutnya seprofesi mungkin saya sampaikan tidak ada yang seprofesi. Tapi kalau organisasi profesi lain ada hubungannya gitu. Berarti langsung ke pertanyaan Bu Dian mungkin ya. Ya, silakan. Baik Pak Aryo, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya. Jadi terkait adanya pandemi COVID-19 ini Pak Aryo, yang di berita-berita kan jarang kalau saya baca di berita-berita gitu ya, itu kan jarang disebutkan ATLM itu terlibat di dalamnya. Itu mengapa demikian ya Pak Aryo? Ya, baik, terima kasih Bu Dianisia. Mungkin berita yang dilihat hanya sepenggal sepertinya, karena mesti dilihat dulu beritanya, berita dari mana, siapa yang menerbitkan, apakah valid atau tidak. Sebenarnya kalau benar-benar kita melihat berita seperti contohnya di TVRI dan sebagainya, yang berita-berita resmi, maka Patelki dilibatkan, ATLM dilibatkan di situ. Contohnya kemarin yang teman-teman melihat ada kita Kompak namanya. Kompak itu adalah koalisinya dari organisasi-organisasi profesi tenaga kesehatan. Di situ ada ID, ada PPI, ada IBI dan sebagainya, dan ada Patelki di situ. Logonya jelas ada Patelki. Tapi kalau teman-teman melihatnya sekilas, ada surat sebelumnya lagi yang diterbitkan siapa. Jadi teman-teman harus melihat penerbitnya itu siapa. Apakah di situ ada tanda tangan seluruh profesi atau tidak. Kalau tidak ada tanda tangan seluruh profesi, maka yang menerbitkan hanya satu profesi tersebut. Barangkali mungkin yang menerbitkan belum mengenal Patelki. Tapi secara jelas sebenarnya sudah ada. Dan kemudian di KCPPEN atau di Komite Penanggulangan Pandemi, di sini kan teman-teman sudah pernah melihat juga Patelki juga diundang di dalam wawancara
terkait dengan peran tenaga kesehatan. Di situ ada kalau misalnya teman-teman benar-benar melihat dari televisi. Tapi kalau kita lihat dari Facebook dan sebagainya, itu kita harus pastikan kevalidanan berita tersebut gitu. Jadi kita pastikan terlebih dahulu untuk apakah benar-benar tidak ada. Contohnya di dalam berita vaksinasi, mungkin teman-teman juga kemarin sempat melihat bahwa di dalam vaksinasi kok tidak ada TLM gitu kan disebutkan. Nah, itu kita telusuri, ternyata sumbernya yang bersangkutan adalah bukan tenaga kesehatan yang membuat sumbernya, betul kan? Nah, dan tidak tahu apa saja tenaga kesehatan. Nah, ini yang sebenarnya ini tidak hanya tugas dari organisasi profesi, tapi dari seluruh anggota Patelki itu memperkenalkan profesi kita, teknologi laboratorium. Salah satunya adalah dengan adanya bakti sosial yang mendapatkan SKP, itu kan memperkenalkan profesi kita kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenal. Nah, kemudian kita juga telusur, ternyata dari Kemenkes ditelusur, dan di situ dari KPCPEN mengundang Patelki untuk salah satunya adalah wawancara terkait dengan kesiapan TLM dalam vaksinasi. Dan akhirnya kan salah satu contohnya itu kemarin saya diundang di vaksinasi perdana DKI Jakarta di Balai Kota untuk 25 tokoh masyarakat, yang di situ ada ID, ada PPNI, ada IBI, dan ada Patelki, yang Patelki kebetulan saya sendiri yang hadir di sana untuk melakukan vaksinasi perdana di DKI Jakarta. Ini adalah contoh bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengenal Patelki. Itu adalah salah satu contohnya. Ya, baik Pak. Berarti memang ini ya Pak, saya memang kebetulan melihatnya kan di Facebook, di Instagram, kayak gitu seperti itu. Jadi memang di situ memang disebutkan tidak ada itu ATLM kayak gitu disebutkan pasti. Terus banyak juga yang memberi komentar kenapa dari nakes dari pihak ATLM nggak disebutkan di situ. Nah, saya sih appreciate ya untuk ada yang tadi Pak Aryo sebagai 25 tokoh yang diundang ke DKI. Tapi ya, apakah di Patelki sendiri itu ada semacam ini Pak, media atau kayak apa info-info untuk anggota Patelki untuk ATLM kita. Jadi berita-berita yang seperti itu tuh jangan sampai terlewatkan gitu loh Pak. Jadi kita itu merasa lebih dihargai. Itu ada nggak sih Pak dari Patelki-nya sendiri? Ya, ada. Jadi karena kita melihat sekarang itu zamannya milenial ya, jadi media sosial menjadi sorotan buat teman-teman semuanya, maka dari Patelki sendiri untuk baik itu pusat maupun wilayah maupun cabang, semuanya membuat, pertama teman-teman pasti bisa melihat websitenya Patelki secara resmi yang dibuat oleh DPP, kemudian di Facebook pun Patelki baik DPP, DPW maupun DPC itu semuanya membuat akun Facebook yang teman-teman bisa ikuti. Kemudian selain Facebook, Instagram juga di situ disebutkan juga. Lalu selain itu, kalau untuk DKI Jakarta, kita menerbitkan kalender yang bisa dibagikan ke setiap rumah sakit dan instansi secara gratis, yang itu kita cetak 1000 eksemplar. Di situ memuat informasi-informasi untuk ATLM supaya ATLM ini tidak tertinggal informasi. Dan juga selain itu kita adakan webinar-webinar untuk menginformasikan kepada teman-teman anggota. Dan webinar ini, kegiatan webinar, kegiatan support terhadap Kemenkes dan Dinas Kesehatan itu Patelki alhamdulillah diberikan apresiasi oleh Kemenkes dan oleh Dinas Kesehatan bahwa termasuk organisasi profesi tenaga kesehatan teraktif dalam mengadakan kegiatan webinar-webinar untuk menginformasikan kepada anggota. Oh, baik Pak, terima kasih informasinya. Mungkin teman-teman nanti akan lebih tahu dengan ada yang wawancara ini, kita upload di YouTube. Jadi lebih tahu nih ATLM itu sebenarnya itu benar-benar diakuin kok di
di kalangan organisasi profesi kita. Nah, kita akan pertanyaan berikutnya, Pak Aryo. Baik. Jadi ada beberapa anggota dari Patelki yang saya tahu itu terpapar COVID ya Pak Aryo. Apa yang dilakukan organisasi Patelki? Ya, yang pertama terkait itu kita dari Patelki mengeluarkan surat kepada Kemenkes terkait dengan dorongan jaminan keselamatan terhadap ATLM. Jadi supaya Kemenkes menginformasikan kepada dinas kesehatan terkait, kepada instansi-instansi terkait untuk tetap memprioritaskan keselamatan tenaga kesehatan, salah satunya juga ATLM. Yang kedua, itu dari Patelki mengeluarkan surat kepada anggota untuk mengingatkan bahwa harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap menggunakan APD dengan baik, dan jika ditugaskan di dalam layanan pandemi dan teman-teman siap bertugas, maka teman-teman harus memastikan dari instansi teman-teman itu sudah mempersiapkan APD dengan baik. Kemudian terkait dengan anggota kita yang positif, Patelki itu membuat link data supaya teman-teman mengisi jika ada yang positif COVID, kemudian apakah isolasi mandiri atau apakah yang bersangkutan isolasi di rumah sakit. Dan kemudian kalau kita sudah menerima link tersebut, dari DPC akan bergerak bersama DPW memberikan bantuan. Yang pertama, bantuan terkait dengan sembako, karena pastinya teman-teman yang isolasi tersebut itu tidak bisa kemana-mana kan gitu ya. Jadi kita keluarkan bantuan sembako melalui DPC terdekat. Kemudian selain itu, untuk menjaga kesehatan teman-teman, kita juga kemarin juga sempat bagikan juga vitamin, suplemen, dan hand sanitizer kepada teman-teman ATLM. Jadi pada saat ini fokus kita di dalam pandemi, bakti sosial. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita teman-teman anggota bakti sosial kepada masyarakat, sekarang kita fokuskan adalah bakti sosial pengurus kepada anggota. Jadi itulah yang saat ini dilaksanakan. Ya, bagus sekali sih ini dari program-programnya, walaupun kita ada pandemi nih ya, tapi kita tetap berbagi bersama dengan anggota. Kalau boleh saya tahu, itu santunan tersebut itu didapat dari mana ya Pak, yang tadi bantuan-bantuan itu? Bantuan untuk anggota, apa dari pemerintah, apa memang dari Patelki sendiri? Ya, yang pasti kalau yang di DPW dan DPC itu dananya kita gunakan adalah dana kas yang teman-teman melakukan iuran anggota. Nah, makanya itulah kenapa kita memerlukan teman-teman melakukan iuran anggota itu adalah digunakan untuk kegiatan operasional organisasi dan juga untuk kegiatan-kegiatan salah satunya seperti bakti sosial saat ini. Jadi selain itu juga kita saat ini sih memang untuk mencari sponsor dalam memberikan seperti itu agak sulit memang. Kemarin kita juga sudah mengajukan ke beberapa pihak untuk membantu menyediakan APD, namun sepertinya sih pihak-pihak sponsor itu ingin langsung ke instansi-instansi rumah sakit. Jadi akhirnya langkahnya adalah kita menginformasikan bahwa di sana ada teknologi laboratorium medik atau tenaga lab yang perlu juga disupport. Maka mereka langsung ke instansi-instansi tersebut untuk mensupportnya. Dan juga selain itu kita juga ke Kemenkes untuk koordinasi terkait itu. Salah satunya yang bisa menjadikan contoh teman-teman bahwa kemarin kan kalau di DKI Jakarta itu sudah ada 3 ya anggota kita yang wafat ya. Yang pertama adalah Pak Tumiran yang di RSAL itu Minto Harjo. Itu kita bantu kita pantau untuk proses tunjangan santunan meninggal sebagai tenaga kesehatan, dan itu alhamdulillah dari Kemenkes
terbit dan diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan saat itu. Ya, syukurlah. Pak Aryo, ini mungkin kita terkendala dengan waktu. Pertanyaan terakhir untuk Pak Aryo sebagai Ketua DPW. Jadi apa yang diharapkan dari pemerintah supaya COVID ini tidak merajalela ya? Jadi sudah mulai berkurang. Itu apa yang diharapkan dari organisasi Patelki sendiri? Apa yang diharapkan dari pemerintah ke organisasi profesi mungkin ya, maksudnya ya? Iya. Nah, apa yang diharapkan jadi dari organisasi? Yang diharapkan oleh ya silakan Pak Aryo. Yang diharapkan oleh pemerintah terhadap organisasi profesi itu adalah pergerakan kita untuk mengarahkan teman-teman anggota itu dalam membantu penyelesaian pandemi. Salah satunya adalah mengumpulkan relawan untuk membantu di beberapa instansi-instansi yang membutuhkan tenaga relawan dalam menangani COVID. Kemudian diskusi bersama untuk dalam penyelesaiannya. Nah, kemudian yang diharapkan dari organisasi profesi sendiri kepada pemerintah yang tentunya pasti adalah diharapkan pemerintah dapat memberikan keterlibatan kepada organisasi profesi dalam menjalankan programnya untuk menyelesaikan pandemi ini. Dan kalau harapan dari organisasi profesi sendiri terhadap anggota itu berharap kepada teman-teman semuanya bahwa saat ini pandemi, teman-teman sebagai tenaga kesehatan harus menjaga kesehatan, harus menjaga protokol kesehatan, dan juga menggunakan APD dengan baik dan sesuai dengan kode etik. Dan diharapkan kita sebagai tenaga kesehatan bisa menjadikan contoh kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan untuk menahan diri tidak jalan-jalan di tempat keramaian karena itu bisa menyebarkan penyebaran virus dan tidak menghentikan pandemi. Dan juga yang terpenting kemarin dari Bapak Menteri Kesehatan pada saat webinar Patelki ya, beliau melakukan sambutan dan berharap teman-teman ATLM tidak meragukan vaksinasi dan semuanya diharapkan melakukan vaksinasi supaya tenaga kesehatan terjaga. Begitu. Amin. Terima kasih Pak Aryo atas waktunya. Luar biasa sekali ya, dari beberapa pertanyaan kita jadi lebih tahu, lebih mengenal tentang organisasi Patelki itu seperti apa, cara-caranya menjadi anggota itu seperti apa, kita untuk mendapatkan SIP sama STR itu seperti apa. Luar biasa perbincangan kita pada hari ini ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya rasa cukup karena penjelasan dari Pak Aryo begitu sangat-sangat jelas. Jadi buat kami terima kasih banyak sudah mau hadir bersama kami berdiskusi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga kita sama-sama membangun Indonesia ini dengan jiwa teknologi laboratorium kita. Dan pesan saya kepada teman-teman baik mahasiswa maupun yang sudah menjadi TLM itu mari kita sama-sama berjuang melawan pandemi ini dan memberikan contoh kepada masyarakat. Kembali lagi saya harapkan teman-teman memberikan contoh kepada masyarakat sebagai tenaga kesehatan. Karena pasti teman-teman kan merasa bahwa teman-teman adalah tenaga kesehatan. Maka kalau sebagai tenaga kesehatan saja abai, maka masyarakat pun akan abai. Begitu. Ya. Boleh ditutup saja, Bu Dian. Oh, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya di sini mewakili dari teman-teman dari Universitas Binawan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aryo Prakoso
selaku Ketua DPW DKI Jakarta yang telah berdiskusi dengan kita pada hari Minggu ini, padahal ini hari keluarga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Aryo. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih Pak Aryo. Ya, Terima kasih. Pak. Selamat siang. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Amin. Pak. Terima kasih ya Pak Aryo. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak.